وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد، معاشر الحاضرين، معاشر الحبايب، معاشر العلماء الأعزاء، وبالخصوص الحبيب عقيل معبود، الحبيب Zaki bin Abdullah Fat'ad, dan juga Ustaz Amin, para hadirin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan umur yang panjang, diberikan rasa sehat, dijauhkan dari penyakit, bisa hadir majlis. Mudah-mudahan ini menjadi sarana bagi kita untuk tetap istiqomah, untuk tetap hadir di majlis-majlis seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Sedikit aja, karena harus terlalu malam ini ya, mengutip hadis Arba'in An-Nawawi yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Ngambil ibrah sedikit, insyaallah bermanfaat. Al-Imam An-Nawawi meringkas suatu hadis, di mana di hadis ini beliau menomorsatukan dalam hadis an-niyat. Dalam hadis ini disebutkan innama a'malu binniyat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawaa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini sering kita dengar insyaallah. Hadis ini tidak asing dalam diri kita. Insyaallah hadis ini, kata Imam Nawawi, hadis ini adalah setengahnya ilmu fikih. Hadis ini setengahnya ilmu fikih. Ini kalau belajar ilmu fikih, setengahnya itu ada dalam hadis ini. Karena semua amal ibadah kita pasti akan ada niat di situ. Apapun ibadah yang kita lakukan pasti ada niat. Bahkan maksiat kadang juga ada niat. Di sini dijelaskan bahwasanya segala bentuk ibadah, kayak gimana pun ibadahnya, itu butuh yang namanya niat. Apapun ibadahnya, sholat, mau zakat, sedekah, apapun itu akan diterima bila mana diawali dengan niat. Dan niat ini terbagi macam-macam. Ada yang niat untuk sesuatu yang wajib, untuk melakukan suatu ibadah, maka di sini diukur sama Allah daripada niatnya. Kalau orang itu melaksanakan ibadah tapi dia tidak melakukan niat, bisa jadi ibadahnya tidak diterima sama Allah. Orang melaksanakan sholat tapi niatnya tidak baik, maka kalau bukan untuk Allah niatnya, bisa menjadi sebuah maksiat. Sholat sunnah niatnya bukan untuk Allah, niatnya bisa jadi hal-hal yang tidak baik, maka tidak diterima sama Allah. Kalau niatnya bukan untuk Allah, bisa jadi riya dalam ibadahnya. Sholat di masjid misalkan, setelah sholat wajib, duhur, zikir segala macam. Setelah sholat duhur banyak yang sholat sunnah. Ada enak ada sholat sunnah, sholat sunnah juga. Nah ini niatnya karena supaya dilihat manusia, maka di sini malah menjadi dosa kalangan yang tinggi lah. Kalau orang awam tidak apa-apa, wis, daripada tidak sama sekali. Juga itu suatu ibadah. Ada juga dalam suatu yang mubah, ini bisa diselingi sama niat. Kayak kita tidur itu tidak dapat pahala, tapi apabila diniatkan dalam tidur itu, kita punya badan, kita punya hak ini untuk Allah, untuk nanti ibadah juga, maka dari niat tersebut tidurnya menjadi suatu pahala.
Makan itu bukan ibadah, ada pahala dalam makan. Tapi apabila diselingi dengan niat, maka makannya menjadi pahala. Misal meninggal pada saat makan itu kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena makan aja niatnya sudah baik. Jalan dari sini ke pasar, udah ada pahala sama sekali di situ. Tapi niatnya untuk beli makanan, untuk segala macam, pokoknya niat baik. Karena kata Nabi, an-niyatul mu'min khairu min amalihi. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Niat yang banyak. Dulu dikisahkan para ulama itu mendidik anak-anaknya yang masih kecil, itu kalau pengen keluar rumah dikasih tahu, kau nanti pergi ke suatu tempat terserah mau main kemana, tapi tancapkan niat. Kalau nanti ada orang jatuh dari motor, kau bantuin. Nanti kalau ada di jalan itu ada batu, kau pinggirkan batu tersebut. Terus niatnya yang banyak. Kejadian atau enggak terserah, yang penting sudah niat. Di sini kita ditekadkan untuk niat. Tapi niat dibarengi sama kepastian. Pas wis niat segala macam niatnya akeh. Dari ada orang jatuh segala macam, pas orang jatuh nyelonong ngono ae. Tak tempeleng gue begini. Nah, jadi mubah itu kalau dibarengi dengan niat maka menjadi pahala, menjadi ibadah di situ. Nah, jadi ibadah kalau tidak dibarengi dengan niat bisa jadi riya, bahkan bisa jadi maksiat dalam ibadah. Tapi hal yang mubah kalau dibarengi dengan niat malah menjadi ibadah sebaliknya. Jadi ibadah bisa